sibuk apa nih Kak? Ya biasa gitu-gitu doang. Biasa ya Kak, gitu-gitu doang ya. Mau nanya nih, kegiatannya selain syuting atau di mana-mana itu ngapain aja sih Kak? Saya ngapain ya? Nggak, pastinya syuting dan sekarang kita lagi opening store terbaru dari Krimi juga yang berada di Tebet. Ini store ketiga ya? Ya, store Ini ketiga. store ketiga kita dan sebentar lagi kita juga akan open juga di luar kota juga. Ada beberapa cabang-cabang juga yang masih belum dipastikan tempatnya di mana, tapi pastinya ada di sana. Amanda, ini store pertama ya? Ketiga. Oke. Gimana nih kamu, kenapa akhirnya memilih untuk Oke Kak, bentar aku cut dulu ya. Bentar ya. Untuk teman-teman media, dipersilahkan untuk bertanya sama Kak Amanda dan Kak Angel, tapi mengenai acara hari ini saja. Dan selain acara hari ini tentang masalah pribadi, Kak Angel dan Kak Amanda tidak diperbolehkan untuk menjawab. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Boleh langsung ada pertanyaan? Oke. Amanda, kenapa memilih untuk usaha kue? Karena menurutku gini, sebagai public figure mungkin udah banyak lah bisnis-bisnis di luar sana, dan pasti kan ada yang kue-kue dulu juga ada sempat happening juga, roti-roti dan segala macam ya. Jadi aku membuat suatu inovasi yang terbaru, yaitu aku berjualan sus ini. Dan nggak hanya sus saja nantinya, kita ada mungkin kopi atau teh di tempat Krimi store-nya tersebut. Karena emang kamu hobi sama kue sus, apa siapa yang punya ide pertama kali? Aku. Kenapa sus? Aku awalnya tuh Angel tuh ya, idenya apa sih? Pretzel tuh bingung ya orang Indonesia ya ngomong pretzel aja kayak aku aja nggak pernah makan pretzel gitu. Jadi aku sering makannya emang kue sus. Jadi coba kita bikin bisnis kue sus aja gitu. Iya. Tapi into the next level ya. Ini kan ibaratnya chokes ya. Kita bilangnya chokes karena kita terinspirasi juga nih, bukan cuma dari kue sus yang standar di Indonesia, tapi kita ambil dari mancanegara juga gitu. Ini kita terinspirasinya dari Jepang. Jadi memang kenapa kita bilangnya juga kurimi, itu adalah bahasa Jepang yang artinya adalah krim gitu. Amanda sama Angel seberapa kompak kalian untuk mengurus bisnis ini sih? Maksudnya siapa yang ngurusin mungkin marketingnya, siapa yang ngurusin? Nah, kalau itu saya serahkan ke Angel semua ya untuk masalah kayak gitu. Kalau saya paling pastinya di bidang, kita sama-sama bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin saya di bidang promosinya, mungkin kelewat dari awal-awal media, atau nggak saya datang ke store, saya mengundang fans-fans saya untuk datang ke sini. Tapi Angel untuk bagian marketingnya, dia mencari tempatnya, terus kira-kira untuk interview karyawan, ini segala macam itu lewat dari Angel. Tapi boleh ini nggak sih, Amanda udah berapa karyawan? Maksudnya kamu sudah 3 store nih kan, terus sudah ada belum penghasilan, maksudnya dapat? Silakan tanya ke dia. Maksudnya dari Saya cuma terima uangnya aja. store itu udah ada benefitnya maksudnya. Ya kita masih baru ya, kita masih belum ada 6 bulan, bahkan 3 bulan kayaknya. 3 bulan udah 3 store? Iya, 3 bulan. Kayaknya kurang dari 3 bulan ya. Kita masih 2 bulanan, kurang lebih 2 bulanan. Dan memang ya ternyata kita udah nyampe 3 store tuh udah puji Tuhan banget. Kita bersyukur banget karena yang namanya memanage sebuah bisnis memang tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan kan sebetulnya. Dan memang kita semua tuh tiga store yang kita punya itu adalah punya kita semua gitu. Kenapa kita nggak buka, kita di sini kita buka partnership itu dalam arti kita punya bisnis yang memang kita tawarkan kalau memang ada orang yang tertarik untuk berbisnis dan pengen autopilot bisa dengan kita gitu. Tapi semuanya masih under manajemen yang sama, semuanya tim kita yang pegang. Udah gitu. berapa karyawan? Sampai saat ini almost 30 ya kayaknya. Iya. Amanda sama kakak ini kan tadi sebetulnya banyak juga kan artis yang dulu buka bisnis kue dan akhirnya bangkrut. Dari kalian sendiri strategi seperti apa yang kalian terapkan? Mungkin sus yang berbedakah dari yang ada untuk mencegah kebangkrutan itu gitu, mengikuti seleb-seleb yang lainnya bikin bisnis kue? Ya kalau misalkan bangkrut itu hal yang wajar ya dalam sebuah bisnis ya. Jadi gimana cara mempertahankannya itu yang paling susah. That's why kenapa aku selalu mencoba inovasi-inovasi yang baru, yang dimana kalau misalkan
udah ada yang pada bosan, kita coba dengan variasi-variasi yang baru, kita coba dengan bentuk-bentuk yang lucu atau apa, karena anak zaman sekarang pasti story lebih penting ya. Tapi Iya, Manda betul. pernah nyoba buat sus sendiri gak sih di rumah, Iya. kadang-kadang di waktu luang? Nah itu masalahnya, waktunya nggak ada. Tapi nantilah pasti kalau memang sudah ada banyak waktu, nanti pasti saya akan buat sendiri gitu. Tapi pastinya yang awal ini Kurimi ini ada Kurimi ini kan saya juga yang tester, saya juga yang iniin segala macam, saya tahu cara pembuatannya. Tapi kalau waktu buat membuat sendiri, nah itu nggak ada. Amanda, ini terbilang bisnis iseng-iseng atau serius ya? Terus kalau serius, apakah ini bisa jadi buat bekal pensiun? Masa depan lah. masa depan bekal pensiun gitu Ya, Amanda. ya bisa jadi, masa bercanda sih mas, kan nggak lucu. Jadi bisnisnya bisnis serius ya? Dalam Ya arti pasti serius lah, difokusin gitu. semua bisnis yang saya jalankan nggak mungkin nggak ada yang serius, semuanya serius ya kan. Harus namanya juga kita kan membuka bisnis ini kan bukan cuman kita doang, tapi ada orang-orang yang juga bekerja sama kita gitu. Jadi kita nggak mungkin ajakin mereka bercanda doang gitu di sini. Jadi ibaratnya ya kita di sini tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja gitu, untuk ya kita tahulah pandemi ini selama 2 tahun terakhir kan sangat berat ya, bukan buat orang-orang di luar sana, tapi buat kita juga sebetulnya berat juga gitu. Cuman dengan adanya kesempatan seperti ini ya pastinya kita tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, bahkan ya hopefully kita one day juga bisa buka pekerjaan ini atau bisnis kita ini sampai ke luar negeri. Jadi investasi buat masa depan. Iya, pasti. Ini pertanyaan terakhir ya. Kalau Setelah ini apa? kita mau gunting pita. Ya, kalau secara proses developnya seperti apa? Karena kan ini kan sampai 3 ya proses developnya, dari pertama menentukan bisnis sampai akhirnya ketiga ini kan nggak mudah, apalagi di Tebet kan Iya. kawasan segitiga emas. Gimana sih Anda sendiri untuk bisa developnya sendiri? Enggak, untuk masalah prosesnya pasti kita juga butuh cukup lumayan banyak waktu yang terbuang ya. Tapi puji Tuhannya, Tuhan selalu menyertai ya. Jadi di setiap proses yang kita jalani semuanya diberikan kelancaran, diberikan kecepatan akan semuanya. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan aja kita sekarang sudah punya 3 store dan masih banyak store-store lagi yang sampai luar kota yang sampai sekarang juga bukan ya gitu. Lagi diproses semuanya. Karena kan punya tempat itu kan harus ada perizinannya semuanya ya. Mengingat perilisan ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu sengaja atau seperti apa? Sengaja karena saya tahu hari tanggal segini kan lagi pada libur ya, jadi kemungkinan kebanyakan pasti banyak orang yang akan datang, dan sekaligus kita juga meriahkan juga 17 Agustusan. Baik, terima kasih teman-teman media. Enggak Kita- kenapa-napa. Enggak, dukungan dari keluarga terutama pacar gimana? Oke, nggak jadi. Maaf ya Kak, kalau untuk kalian pribadi, Manda mungkin terakhir ini kan lagi 17 Agustusan kemerdekaan Indonesia. Buat Manda sendiri ini sebagai seorang artis terkenal gitu, makna hari kemerdekaan apa sih buat Manda? Ya pastinya buat saya ya, saya bangga jadi warga negara Indonesia. Saya senang, saya juga terkenal, saya sukses sekarang ini juga. Saya juga tinggal juga di Indonesia semuanya. Ya saya paling cuma bisa berdoa semoga Indonesia akan lebih maju lagi ke depannya. Saya pun bisa membawa nama Indonesia untuk jadi lebih baik lagi dengan talenta atau apa yang saya punya. Gitu. Saya berdoa semoga saya bisa mengharumkan nama Indonesia itu aja sih. Amin. Ibu Citra Tes 1 2. Kita hitung mundur bareng-bareng. Kita hitung mundur bareng-bareng ya. Tangan mas, tangan kan? 3